Gender juga sebenarnya kan hanya merupakan kayak satu aspek dari identitas seseorang gitu, dan banyak perempuan yang juga mengalami penindasan di luar identitas gendernya. Halo semuanya, nama saya Bunga. Saya di sini sebagai direktur dari Samahita. Samahita merupakan komunitas yang bergerak di isu kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual. Samahita sendiri dibentuk tahun 2015 oleh para penyintas kasus kekerasan. Nah, pembentukan Samahita itu latar belakangnya oleh pengalaman para pendiri-pendirinya sendiri akan sulitnya memperoleh akses bantuan dan pemulihan trauma yang disebabkan oleh kekerasan yang dialaminya tersebut. Nah, Samahita itu dibentuk karena kita menyadari bahwa kekerasan seksual itu masih dipandang sebelah mata, sehingga korban kekerasan itu sering atau rentan mengalami victim blaming. Nah, kalau nama Samahitanya sendiri itu berasal dari bahasa Sanskrit, artinya tegar atau kuat, dan bahasa Batak yang artinya itu bersama kita. Harapannya sih kalau dari kami, Samahita itu bisa menjadi wadah bagi para korban dan para penyintas untuk dapat kuat dan pulih bersama. Kekerasan sendiri terjadi karena adanya relasi kuasa yang melanggengkan penindasan atau opresi gitu ya, yang sifatnya itu sistemik. Nah, sistem patriarki itu salah satu sistem penindasan tersebut yang mungkin kita udah sering dengar ya gitu, di mana diharuskannya ada gender minoritas yang ditindas demi memperkokoh gender yang berkuasa itu, atau gender laki-laki cisgender gitu. Nah, kekerasan seksual pun disebabkannya itu oleh relasi kuasa yang timpang, tidak imbang antara pelaku dan korban. Nah, seringkali emang berbasis gender begitu. Maka itu perempuan dan kelompok minoritas itu perlu bersatu dan bersolidaritas agar kita tuh bisa sama-sama melawan patriarki dan sistem-sistem opresif lainnya. Nah, dengan membentuk gerakan kolektif, kita itu bisa membangun strategi advokasi dan lainnya juga yang melibatkan banyak pihak dan banyak kelompok rentan lainnya dalam melaksanakan upaya-upaya yang bersifatnya itu inklusif. Samahita itu memegang prinsip transformative justice dalam kerja-kerja advokasi kita dan juga dalam kerja pendampingan kasus terutama. Jadi kita tuh berpendapat bahwa kekerasan seksual yang banyak terjadi itu merupakan tanggung jawab bersama. Sehingga advokasi itu nggak cukup hanya terkait kebijakan. Bagi kita tuh advokasi yang paling penting itu memberi edukasi dan menyebarkan informasi terkait kekerasan seksual itu. Nah, dengan membangun perspektif masyarakat yang peduli dan berpihak pada korban kekerasan seksual, kita bisa memperkuat advokasi kebijakan yang dilakukan. Selama ini yang Samahita lakukan itu dalam kerja advokasi, itu kita kampanye, terus kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat yang luas, khususnya itu kepada kelompok anak muda, untuk memahami dan peduli pada korban kekerasan seksual. Gerakan kolektif itu penting karena gerakan sosial apapun memerlukan solidaritas dari setiap kelompok yang tertindas, dan karena penindasan dan kebebasan kita itu saling terkait. Gender juga sebenarnya kan hanya merupakan kayak satu aspek dari identitas seseorang gitu, dan banyak perempuan yang juga mengalami penindasan di luar identitas gendernya gitu, misalnya dari rasnya gitu, atau orientasi seksual, atau kelas, atau agama, dan lain-lain. Jadi ya untuk bergerak dalam perjuangan perempuan, kita juga harus mempertimbangkan aspek-aspek yang lainnya itu gitu, aspek-aspek ini gitu, agar gerakan kita tuh benar-benar berguna, gak hanya untuk satu kalangan perempuan, tapi untuk semua perempuan.
Jadi pemberdayaan perempuan ini banyak macamnya. Misalnya di edukasi, ekonomi, atau kayak di Samahita misalnya bantuan terhadap korban kekerasan. Banyak banget yang harus dilakukan di setiap front menuju pembebasan perempuan. Dan hal ini tuh nggak mungkin dilakukan oleh satu komunitas aja. Jadi gerakan kolektif itu perannya di sini karena kolektif itu kan terdiri dari berbagai komunitas. Jadi tugasnya pun bisa dibagi-bagi gitu dan dibagi-baginya sesuai dengan kapasitas dan kehendak masing-masing komunitas tersebut. Nah, gerakan kolektif juga lebih sustainable untuk setiap komunitas dan individu yang terlibat untuk mengurangi potensi burnout gitu ya. Dan burnout ini biasanya diakibatkan oleh ngambil beban kerja yang terlalu lama atau berat gitu. Jadi sebenarnya gerakan kolektif ini tuh bisa juga berfungsi sebagai support group dan gunanya ya untuk membangun sekelompok perempuan-perempuan yang berdaya. Jadi kebanyakan orang-orang yang bergabung pada Samahita itu pernah mengalami atau dekat dengan kasus kekerasan seksual. Dan ketika bergabung dengan Samahita, banyak diantaranya itu masih dalam kondisi yang lumayan traumatis. Jadi seperti dalam visi misi kami juga, Samahita tuh ingin menjadi ruang aman untuk siapapun, khususnya korban kekerasan. Harapan kami sih orang-orang yang bergabung dengan Samahita itu bisa berproses bersama-sama untuk pulih dan berdaya akhirnya gitu, sehingga dulunya yang jadi korban bisa jadi penyintas dan lalu dapat membantu korban lainnya. Dan ya itu tujuannya kami berkolektif. Kami selalu memprioritaskan nilai kolektif kita. Jadi apapun yang kita lakukan bersama-sama itu harus atas dasar kepedulian terhadap isu yang diperjuangkan oleh Samahita, yaitu pemulihan dan pemenuhan hak untuk korban kekerasan. Dan juga kami selalu memastikan semua yang di Samahita itu mendapatkan edukasi tentang gender dan kekerasan seksual yang mendalam gitu, dan terlibat juga pada gerakan secara aktif dan adil. Semua harus memiliki memiliki sense of ownership terhadap isu yang diperjuangkannya itu. Nah, hal ini juga sebenarnya agar kedepannya itu kita bisa terus jalan dengan prinsip yang kokoh dan juga regenerasi yang berkelanjutan. Nah, di awal dulu banget Samahita juga yang aktif tuh masih bisa dihitung jari gitu, dan sekarang pada titik ini tuh kayak udah banyak banget yang aktif di Samahita gitu, dan kita pun program terus jalan, udah mulai terorganisir semuanya, dan ya kita harap ini bisa terus dipertahankan. Secara internal sih karena di Samahita itu seperti tadi saya udah bilang itu banyak penyintas ya di anggota Samahita. Jadi kita tuh rentan banget ke trigger gitu atau burnout dari kerja kita sendiri gitu, khususnya tuh kerja pendampingan. Jadi mungkin tantangannya tuh ya kita harus nyusun strategi mitigasi ketika ada anggota kita yang mengalami itu gitu, atau kayak misalnya lagi pendampingan terus dia ke-trigger atau burnout, itu kayak gimana. Nah terus kalau misalnya tantangan eksternal sih ya apa yang sebenarnya udah diperjuangkan juga ya oleh banyak komunitas lain gitu, yaitu ya sistem yang mendiskriminasikan perempuan dan gender minoritas gitu, terutama ketika kita yaitu kerja pendampingan tuh banyak banget hambatan banyak hambatan yang kita temui itu seperti masalah kebijakan yang tidak berperspektif korban gitu, atau ya pandangan masyarakatnya sendiri gitu terhadap korban kekerasan seperti apa. Bagi kami pemberdayaan perempuan itu artinya membuat perempuan bisa berdaya atau terbebas dari segala bentuk penindasan yang dialaminya.
dalam konteks perempuan sebagai korban kekerasan, yaitu ketika korban bisa suatu hari menjadi penyintas, lalu setelahnya dapat bersolidaritas dengan korban lainnya. Jadi memang isu kekerasan seksual itu isu yang sangat besar dan sistemik. Kerja advokasi itu harus dilakukan bersama-sama dan bukan sendiri-sendiri. Juga berhubung sekarang nih kita lagi pandemi gitu kan, ini tuh banyak banget kasus kekerasan berbasis gender online atau siber ya, KBGS, yang itu tuh sering muncul di media sosial akhir-akhir ini. Dan biasanya tuh identitas atau kronologis kasusnya itu udah tersebar, kadang sering gitu tanpa izin korban malah gitu, atau misalnya korban tuh belum memiliki strategi perlindungan, ya sehingga menambah resiko baru untuk korban. Jadi please think twice before posting. Dan untuk teman-teman yang mengalami kekerasan, jangan ragu untuk mengakses layanan bantuan seperti Samahita dan jaringan komunitas kami juga. Sekian dari saya, terima kasih.